Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap HRS sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol COVID-19 hari ini. Hingga petang ini, pemirsa, HRS belum hadir di Mapolda Metro Jaya. Ini merupakan pemanggilan kedua terhadap HRS, mengingat sebelumnya HRS berhalangan hadir pada pemanggilan pertama pada Selasa pekan lalu. Polisi telah menaikkan status kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan ke tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara 26 November lalu. Sejumlah pihak dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah dimintai klarifikasi oleh polisi terkait keramaian yang terjadi saat acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri HRS yang berlangsung di Petamburan 14 November 2020. Jalannya panjang kalau dina. Tapi udah Sementara itu, pemirsa, pengamanan di Mapolda Metro Jaya ditingkatkan menyusul rencana pemeriksaan HRS hari ini. Personil gabungan dari polisi dan TNI disiagakan untuk mengantisipasi adanya kerumunan. Peningkatan jumlah personel TNI Polri yang berjaga mulai terlihat sejak pagi tadi di Mapolda Metro Jaya. Penjagaan ditambah untuk mengantisipasi datangnya massa simpatisan dalam pengawal HRS yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya hari ini. Sejumlah kendaraan taktis pun disiagakan. Ini merupakan pemanggilan kedua terhadap HRS, mengingat sebelumnya telah dilakukan pemanggilan namun yang bersangkutan berhalangan hadir pada pemanggilan pertama pada Selasa pekan lalu. Ya, hari ini adalah jadwal pemeriksaan HRS setelah di pemanggilan pertama yang bersangkutan berhalangan hadir, dan saat ini sudah ada rekan kami Rizky dan Mansyah di Mapolda Metro Jaya. Rizky, apakah HRS akhirnya memenuhi panggilan kedua untuk dimintai keterangan? Iya, Al-Fatawati dan juga pemirsa, kami memang belum dapat memastikan apakah HRS ini akan hadir untuk memenuhi panggilan dari pihak polisian yang merupakan panggilan kedua di Polda Metro Jaya. Namun sedianya kita tahu ini merupakan panggilan kedua yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun sejak pagi hingga sore hari ini belum terlihat adanya Habib Rizik Syihab datang ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan juga memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Tapi beberapa saat yang lalu baru saja keluar pihak kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab dari area gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat kami tanyakan apakah Habib Rizik akan hadir, ia mengatakan Habib Rizik tidak dapat hadir pada hari ini karena Habib Rizik sedang dalam kondisi pemulihan. Kami tanyakan tadi apakah pemulihan setelah sakit, namun tadi pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanor menyampaikan pemulihan karena saat ini Habib Rizik Syihab dalam kondisi kelelahan. Selain itu, selain alasan kondisi kelelahan, Habib Rizik Syihab tidak dapat memenuhi panggilan dari pihak polisian hari ini karena sedang ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal sehingga tidak bisa menghadiri panggilan dari pihak polisian. Tadi juga ditambahkan Habib Rizik tidak bisa hadir karena harus beristirahat, dan dikatakan oleh Dr. Habib Rizik bahwa tidak bisa menjalani pemeriksaan yang cukup lama sehingga tidak hadir dalam pemanggilan hari ini. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini merupakan pemanggilan kedua dan dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan sehingga menyebabkan kerumunan di wilayah Petamburan Jakarta Pusat. Ini sudah banyak sekali pihak yang diperiksa, mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, sejumlah kepala dinas di Provinsi DKI Jakarta, KUA, Wali Kota, dan sejumlah pihak lain untuk didalami dan juga untuk meneruskan penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Tadi juga pengacara menambahkan bahwa ia menyampaikan atau meminta agar pihak penyidik dari Polda Metro Jaya dapat melakukan penjadwalan ulang terkait dengan pemanggilan Habib Rizik Syihab. Karena kalau kita tahu pada aturannya jika dalam ataupun dua panggilan ini tidak hadir sehingga
dengan alasan yang tidak jelas pihak polisian dapat melakukan penjemputan ataupun pemanggilan paksa kepada saksi ataupun seseorang yang akan dimintai keterangan. Namun kalau kita lihat hari ini pengacara datang membawa sejumlah keterangan-keterangan dan juga menyampaikan dengan detail alasan ketidakhadiran Habib Rizik Syihab. Ini tentu dimungkinkan adanya penjadwalan ulang dan tentunya perlu dikaji lagi bukti-bukti ataupun alasan-alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tentang ketidakhadiran Habib Rizik Syihab pada hari ini. Nah, untuk suasana di Polda Metro Jaya sendiri, Alfat dan juga Tisa, memang berbeda sekali dengan hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasanya tidak ada penjagaan yang begitu ketat, hanya ada petugas yang jumlahnya normal, dan saat ini penjagaan terlihat begitu ketat. Mobil taktis disiagakan di seluruh area Polda Metro Jaya, ada water cannon, juga ada motor pengurai massa yang sejak pagi tadi sudah diparkirkan di area dekat Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya. Tentunya kita akan kabarkan lagi informasi-informasi terbaru dari Polda Metro Jaya terkait dengan pengembangan ataupun perkembangan kasus dari dugaan pelanggaran protokol kesehatan sehingga menyebabkan kerumunan di wilayah DKI Jakarta, khususnya di wilayah Petamburan Jakarta Pusat. Dan pihak polisian tadi juga sempat menyampaikan mengharapkan sekali kehadiran dari pihak-pihak yang telah dipanggil ataupun Habib Rizik Syihab beserta menantunya untuk mendukung mempercepat proses penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak polisian dari Polda Metro Jaya. Sementara seperti itu, Alfat. Ya, Rizky, sampai saat ini kan HRS belum memenuhi panggilan dan menurut pengacara juga tidak memenuhi panggilan pada hari ini. Bagaimana dengan informasi soal pemanggilan selanjutnya dari pihak berwajib?